Halo teman-teman, selamat datang di program kelas psikologi. Tema kali ini adalah mengenali kepribadian The Dark Triad. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas tuntas topik yang menarik ini. Sisi gelap manusia. Setiap orang memiliki sisi kegelapan dalam dirinya, namun ada beberapa orang yang memiliki sisi kegelapan yang lebih kuat daripada yang lain. Kebanyakan orang mungkin tidak menyadari bahwa ada sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang disebut sebagai The Dark Triad. Dark Triad adalah istilah psikologis yang merujuk pada 3 karakteristik kepribadian yang tidak menyenangkan, yaitu narsisme, psikopat, dan machiavellism. Kombinasi dari 3 karakteristik ini membentuk Dark Triad yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental dan hubungan interpersonal seseorang. Istilah Dark Triad atau 3 serangkai kegelapan pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi Delroy Paulus dan Kevin William pada tahun 2002. Mereka menemukan bahwa ada 3 karakteristik kepribadian yang seringkali muncul secara bersamaan, yaitu narsisme, psikopat, dan machiavellianisme. 3 karakteristik ini memiliki beberapa kesamaan, seperti kecenderungan untuk manipulatif, tidak memperhatikan perasaan orang lain, dan merasa lebih unggul daripada orang lain. Namun, setiap karakteristik memiliki ciri khasnya masing-masing. Terdapat beberapa alasan dan tujuan mengapa kita ingin mengeksplorasi tentang konsep psikologis ini. Konsep psikologis yang melibatkan interaksi 3 ciri kepribadian yang berbeda secara kolektif ini berkontribusi pada profil kepribadian yang berpotensi menimbulkan masalah perilaku antisosial seseorang individu dan perilaku maladaptif yang terkait dengannya. Kita akan melakukan eksplorasi untuk mengungkap aspek-aspek misterius dari kepribadian manusia, mencari pengetahuan yang dapat memberdayakan kita untuk membangun hubungan yang lebih bermakna dan otentik. Dengan menjelajahi kedalaman 3 serangkai kegelapan, memungkinkan kita untuk mengungkap kompleksitas perilaku manusia serta seluk-beluk kepribadian dan dampaknya terhadap hubungan pribadi dan profesional. Dengan memahami implikasi dari sifat-sifat ini, diharapkan kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap dinamika yang terjadi dalam diri kita sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita dapat mengarungi dunia interaksi sosial dengan wawasan dan empati yang lebih besar. Kita juga akan mengidentifikasi ciri-ciri triad kegelapan yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi perilaku ini. Dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik dari masing-masing sifat, kita dapat lebih memahami bagaimana sifat-sifat tersebut secara kolektif mempengaruhi tindakan dan interaksi individu dengan orang lain. Hal ini membuka jalan bagi intervensi dan strategi yang efektif. Hal ini juga membantu mengurangi dampak dari konstruksi kepribadian yang unik ini. Yang pertama adalah kepribadian narsistis. Kepribadian ini pernah kita bahas pada video sebelumnya. Dalam video ini kita akan membahas sedikit saja tentang narsistis. Narsisme atau narsistik adalah salah satu komponen yang penting dari 3 serangkai kegelapan yang ditandai dengan keasikan berlebihan pada kepentingan diri sendiri, paham kebesaran diri, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Individu dengan sifat narsistik seringkali melebih-lebihkan harga dirinya, terus-menerus mencari kekaguman dan pengakuan dari orang lain. Fokus mereka pada kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, yang dapat menyebabkan mereka mengabaikan perasaan dan kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka. Rasa empati, sebuah aspek penting dalam interaksi manusia, cenderung kurang pada individu yang memiliki tingkat narsisme yang tinggi. Hal ini menyulitkan mereka untuk memahami atau menunjukkan kepedulian terhadap emosi orang lain. Orang narsistik seringkali mencari pujian dan pengakuan terus-menerus dari orang lain, sehingga membuat mereka rentan terhadap perilaku mencari perhatian. Mereka mungkin terlibat dalam promosi diri dan membanggakan prestasi mereka untuk mendapatkan kekaguman dan memperkuat superioritas diri mereka. Kepribadian berikutnya adalah machiavellianism.
Istilah Machiavellianism diambil dari nama Niccolò Machiavelli, seorang diplomat, politikus sekaligus filsuf Italia yang menulis buku The Prince. Sifat ini menggambarkan seseorang yang merupakan manipulator ulung dan menggunakan orang lain secara strategis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bayangkan seseorang yang memandang orang lain sebagai bidak catur yang bergerak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Machiavellianism merupakan komponen penting dari 3 serangkai kegelapan yang ditandai dengan manipulasi, sinisme, ketidakacuan terhadap moralitas, dan fokus pada eksploitasi strategis. Individu dengan tingkat Machiavellianism yang tinggi menunjukkan kecenderungan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi, menggunakan taktik licik dan strategis untuk mencapai tujuan mereka. Sifat menonjol lainnya yang terkait dengan Machiavellianism adalah sinisme. Individu dengan ciri kepribadian seperti ini mungkin memandang dunia dengan skeptis dan curiga, percaya bahwa orang lain termotivasi oleh kepentingan pribadi dan tidak dapat diandalkan. Perspektif sinis ini memungkinkan mereka mengantisipasi potensi ancaman atau peluang dan tetap selangkah lebih maju dalam mengejar keuntungan pribadi mereka. Mereka yang memiliki sifat Machiavellianism mengadopsi pendekatan yang strategis dan seringkali tidak emosional, serta memprioritaskan kepentingan mereka di atas segalanya. Perilaku penuh perhitungan dan manipulatif ini adalah ciri khas Machiavellianism dalam The Dark Triad. Dengan demikian, hal ini berkontribusi pada sifat rumit dari konstruksi kepribadian dan potensi dampaknya terhadap dinamika interpersonal dan interaksi sosial. Kepribadian berikutnya adalah psikopat, atau sering disebut sebagai psikopati. Psikopat secara harfiah berarti sakit jiwa atau gangguan jiwa. Psikopat berasal dari kata psike yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sebagai sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Gangguan kejiwaan ini menyebabkan seseorang kurang memiliki empati. Mereka dapat menyakiti orang lain dan mungkin ingin melakukannya dan tidak merasa menyesal. Psikopati merupakan salah satu dari 3 komponen penting dari kepribadian The Dark Triad, mencakup perilaku yang ditandai dengan impulsif, kecerobohan, dan kurangnya penyesalan. Perilaku impulsif merupakan ciri khas psikopati yang menyebabkan individu mengambil keputusan tergesa-gesa dan melakukan tindakan sembrono tanpa sepenuhnya mempertimbangkan konsekuensi potensialnya. Sifat impulsif ini seringkali membuat mereka terlibat dalam perilaku ambil risiko, mengejar kepuasan sesaat, dan tidak terlalu peduli terhadap dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Selain itu, ciri lainnya yang mencolok dari psikopati adalah kurangnya empati dan penyesalan. Individu psikopat mengalami kesulitan memahami dan berhubungan dengan emosi orang lain, yang dapat mengakibatkan sikap tidak berperasaan dan tidak peka. Mereka sering terlihat acuh dan tak acuh terhadap penderitaan orang lain dan mungkin mengeksploitasi atau memanipulasi individu demi keuntungan pribadi tanpa merasa bersalah atau menyesal. Keterpisahan emosional ini sangat penting dalam hubungan interpersonal mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin kesulitan untuk membentuk hubungan yang tulus dan bermakna dengan orang lain. Psikopati dalam triad kegelapan menambahkan lapisan kompleksitas pada konstruksi kepribadian ini. Oke teman-teman, berikutnya kita bahas tentang ciri-ciri Dark Triad. Ada beberapa ciri yang dapat membantu kalian untuk mengenali seseorang dengan kepribadian Dark Triad. Yang pertama, keinginan untuk dominasi. Individu dengan Dark Triad seringkali memiliki keinginan yang kuat untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain. Mereka cenderung merasa senang saat dapat memanipulasi dan mengontrol orang lain. Ciri yang kedua adalah kurangnya empati. Orang dengan kepribadian Dark Triad seringkali tidak memiliki empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan pada orang lain dan seringkali mengejar tujuan mereka sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Ciri yang ketiga, rasa superioritas yang berlebihan.
Orang dengan dark triad seringkali memiliki pandangan yang tinggi tentang diri sendiri dan merasa lebih unggul daripada orang lain. Mereka cenderung meremehkan pendapat orang lain dan menganggap diri mereka lebih pintar atau lebih baik daripada orang lain. Ciri berikutnya, perilaku manipulatif. Individu dengan dark triad cenderung memiliki perilaku manipulatif dan strategis. Mereka tidak ragu untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi mereka. Ciri yang kelima, kehidupan sosial mereka yang instabil. Individu dengan dark triad seringkali memiliki hubungan sosial yang tidak stabil. Mereka mungkin memiliki masalah dengan menjaga hubungan yang sehat dan jangka panjang, karena mereka cenderung menggunakan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, jika kalian merasa terlibat dalam hubungan yang tidak sehat dengan seseorang yang memiliki kepribadian dark triad, penting untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor yang dapat membantu kalian menghadapinya dengan cara yang terarah dan aman. Untuk menghadapi seseorang dengan kepribadian dark triad, penting bagi kalian untuk menetapkan batasan yang tegas, serta menghindari keterikatan emosional dan melindungi informasi pribadi kalian. Pertahankan tingkat pelepasan emosi dan carilah dukungan dari individu atau profesional untuk mendapatkan bimbingan dan perspektif. Sebaiknya kalian tidak reaktif dan tidak emosional sehingga mereka tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan. Hal ini penting untuk melindungi kesejahteraan emosi kalian. Catatan tambahan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih banyak menunjukkan ciri-ciri triad kegelapan dibandingkan perempuan. Yang kedua, dampak dari memiliki ciri-ciri triad kegelapan dapat mencakup kesulitan dalam menjaga hubungan pribadi dan profesional yang sehat, kecenderungan untuk mendominasi orang lain, potensi terlibat dalam perilaku tidak etis atau berbahaya, dan seringkali mengalami konflik dengan norma dan harapan masyarakat. Para psikolog telah menciptakan skala penilaian dengan 12 item pertanyaan yang disebut sebagai dirty dozen untuk memeriksa apakah seseorang memiliki kepribadian triad kegelapan. Yang pertama, apakah saya cenderung memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Pertanyaan kedua, apakah saya telah menggunakan tipu daya atau kebohongan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Yang ketiga, apakah saya telah menggunakan sanjungan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Yang keempat, apakah saya cenderung mengeksploitasi orang lain demi kepentingan saya sendiri? Pertanyaan kelima, apakah saya cenderung kurang menyesal? Keenam, apakah saya cenderung tidak terlalu mementingkan moralitas atau moralitas tindakan saya? Yang ketujuh, apakah saya cenderung untuk tidak berperasaan atau tidak peka? Pertanyaan kedelapan, apakah saya cenderung sinis? Pertanyaan 9, apakah saya cenderung ingin orang lain mengagumi saya? Pertanyaan 10, apakah saya cenderung ingin orang lain memperhatikan saya? Pertanyaan 11, apakah saya cenderung mencari prestise atau status? Dan pertanyaan terakhir, apakah saya cenderung mengharapkan bantuan khusus dari orang lain? Eksplorasi psikologis dari The Dark Triad memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas perilaku manusia. Dengan memahami dan mengatasi sifat-sifat ini, individu dapat membina hubungan yang lebih sehat, baik secara pribadi maupun profesional. Mengakui keberadaan Dark Triad memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkannya dengan pemahaman dan ketahanan yang lebih baik. Saat kita terus memahami kedalaman psikologi manusia, kita memberdayakan diri kita sendiri untuk menjalin hubungan yang bermakna. Kita juga belajar untuk menavigasi permadani rumit kepribadian dengan empati, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dengan melakukan hal ini, kita membuka jalan bagi hubungan yang lebih baik, harmonis, dan memuaskan dalam semua aspek kehidupan kita.